Pendidikan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sadar dan terencana. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri seseorang, baik melalui pembelajaran, pelatihan, pengalaman, dan bimbingan. Hal ini dilakukan baik secara formal maupun informal. Pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter, kemampuan intelektual, keterampilan, serta sikap moral individu agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan dirinya dan masyarakat. Pendidikan akan berlangsung sepanjang kita hidup, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat menumbuhkan budaya yang ada dalam masyarakat, sebagai kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Melalui pendidikan, nilai-nilai kemanusiaan dapat ditumbuhkan dan diwariskan. Pendidikan yang bermanfaat bagi kehidupan bersama adalah pendidikan yang memerdekakan manusia, baik secara lahir maupun batin. Manusia yang merdeka berarti tidak bergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Pendidikan memberikan ruang bagi peserta didik untuk tumbuh secara utuh, agar mereka mampu memuliakan diri dan orang lain, serta mandiri dan menjadi pribadi yang merdeka. Adapun dasar-dasar pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikannya adalah untuk menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi sebagai individu dan anggota masyarakat. Peran pendidik dalam menuntun adalah pendidik harus menuntun kekuatan kodrat anak agar bisa tumbuh dan berkembang. Hal ini ibaratkan sebagai seorang petani yang merawat tanamannya dengan baik, di mana tanaman menggambarkan bahwa proses pendidikan adalah usaha yang penuh dengan kesabaran, perhatian, dan disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap individu. Pendidik bertugas menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan bimbingan, dan memastikan anak berkembang secara alami sesuai dengan potensinya. Dengan pendekatan ini, pendidikan menjadi proses yang alami, manusiawi, dan bermakna. Yang berikut, kebebasan dengan tuntutan. Artinya, anak diberikan kebebasan belajar, namun pendidik sebagai pamong bertugas untuk mengarahkan agar anak tidak kehilangan arah dan menghargai kebebasan orang lain. Pendidikan juga harus waspada terhadap perubahan. Pendidik harus terbuka pada perubahan, tetapi selektif dalam menerima hal-hal baru yang selaras dengan nilai budaya yang ada di tempat daerah setempat. Selain itu, pendidikan merupakan proses penebalan kodrat anak. Pendidikan memperkuat potensi alami anak, bukan menjadikan kertas kosong untuk diisi, melainkan menebalkan dan memperjelas garis-garis potensi tersebut. Artinya, setiap anak sudah memiliki potensi sejak mereka dilahirkan. Tugas guru di sini adalah untuk mengembangkan potensi-potensi yang sudah mereka miliki ini. Pendidikan juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal anak, termasuk sifat alam dan kondisi sosial budayanya. Misalnya anak-anak di daerah pesisir pantai mungkin lebih akrab dengan laut dan budaya maritim, sementara anak-anak di pegunungan punya pengalaman berbeda dengan alam di sekitar mereka. Artinya, pendidikan perlu menghargai dan memanfaatkan kekayaan lingkungan lokal, agar anak-anak bisa belajar dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka. Sedangkan kodrat zaman mengacu pada kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman atau masa saat ini. Setiap masa memiliki tantangan dan cara hidup yang berbeda. Anak-anak di zaman sekarang perlu belajar keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, bekerja sama, dan melek teknologi. Dengan demikian, metode dan isi pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman, agar anak-anak siap menghadapi kehidupan modern, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai budaya mereka. Dalam pendidikan dikenal dengan sistem Among. Sistem Among merupakan metode pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Prinsip utamanya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk berkembang sesuai dengan potensi dan minat mereka, dengan bimbingan pendidik yang penuh kasih dan bijaksana.
Ada 3 istilah yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, berarti di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. 2. Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Guru harus memberi dukungan dari belakang dengan memberikan ruang bagi anak untuk mandiri dan berkembang. 3. Ingmadia Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Guru harus ikut serta dan mendukung anak di tengah-tengah proses belajar yang sedang mereka jalani.